Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone, jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Di pagi yang cerah ini, di pagi yang mendung ini, kita akan membahas suatu organisasi yang bisa dibilang sebagai em, orang yang memegang remote control di Amerika. Organisasi ini bernama AIPAC, American Israel Republic Affairs Committee. Bahasa Indonesianya, organisasi yang mensupport hak-hak Israel. Dan kita akan membahas ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan, hal yang bisa organisasi ini buat lakukan ke seluruh dunia. Seberapa pentingnya organisasi ini, dan kenapa organisasi ini bisa mengendalikan Amerika dari balik layar. Kalian harus tahu bahwa Amerika itu seperti hewan peliharaan. Anggap saya kucing. Amerika itu hewan peliharaan, dan pemilik dari hewan peliharaan itu adalah Israel. Jadi Israel menganggap hak Amerika sebagai hewan peliharaan mereka. Dan Amerika menjadikan Israel adalah majikannya. AIPAC punya 90% kursi dalam Kongres Amerika. Jadi kenapa anggota-anggota AIPAC punya jabatan penting dalam Kongres Amerika? Dan kenapa bahkan banyak dari anggota-anggota AIPAC ini berkewarganegaraan Israel, yaitu juga Yahudi. John F. Kennedy ingin mereka terdaftar sebagai agen asing tepat sebelum dia ditembak. Dan dengan demikian mereka mengubah nama mereka dan tidak pernah terdaftar. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa Amerika memberikan lobi asing membeli kongresnya? Kenapa bahkan Amerika membiarkan orang asing duduk dalam jabatan penting dalam susunan pemerintahan Amerika? Dan Israel jelas-jelas merupakan sponsor negara untuk Jeffrey Epstein. Yang penanganannya adalah Ehud Barak, mantan kepala intelijen Israel. Dan penyandang dananya adalah Les Wexner, salah satu dermawan Zionis terkaya di dunia. Dan dia dituduh oleh para mantan aset Mossad sebagai anggota Mossad, belum lagi koneksi terhadap Maxwell. Dan mereka yang melakukan pemerasan terhadap Clinton dan masih banyak lagi. Siapa yang melakukan pemerasan, dialah yang memegang kendali. Bahwa Israel juga satu-satunya negara yang memiliki program nuklir yang disetujui secara de facto. Namun sebenarnya program nuklir tersebut bersifat rahasia dan tidak disetujui. Sebuah program yang mereka curi dari Amerika. Kalau kalian tidak tahu tentang peristiwa ini, kalian bisa cari tahu soal kasus Apollo, Numel, dan fasilitas nuklir di Mona.
Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa John F. Kennedy dibunuh. Karena dia tidak setuju dengan Israel yang berusaha mencuri nuklir di Amerika. Berusaha mencari nuklir dari Amerika. Orang-orang Yahudi Muslim, dan Kristen hidup berdampingan secara damai di Palestina sebelum keluarga Rothschild membeli negara itu dari Inggris selama Perang Dunia I. Lihat saja perjanjian deklarasi Balfour dan mulai program penjajahan mereka. Jadi sebelum Perang Dunia ke-1, orang-orang Yahudi dan Muslim dan Kristen hidup rukun, saling berdampingan, membantu satu sama lain di Palestina. Tidak ada konflik. Konflik pasti ada, tapi tidak separah yang sekarang. Dan semua itu mulai berubah ketika keluarga Rothschild membeli negara Inggris, negara itu yang kumaksud Israel, membeli negara Israel dari keluarga Inggris, dan saat itu mereka mulai melakukan penjajahannya. Kelompok-kelompok yang mendirikan Israel seperti Lehi, Irgun, dan Haganah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Israel sendiri karena taktik mereka yang kejam, mengebom warga sipil Inggris dan Palestina. Namun ketiga kelompok pramiliter ini berganti nama menjadi IDF, dan kepemimpinan mereka menjadi pemimpin Israel selama lebih dari 30 tahun berikutnya. Jadi sebelum adanya IDF, ada lagi kelompok teroris yang tidak disukai oleh orang Israel sendiri. Jadi ketiga kelompok teroris tersebut berganti nama menjadi IDF. IDF yang seperti kita kenal saat ini. Dan tidak ada berubah, mereka masih melakukan hal yang kejam dari dulu. Israel adalah negara yang tidak pernah berhak menerima uang pajak. Dan ini yang sangat menarik. Kenapa Amerika mengirim uang triliunan, sedangkan di Amerika sendiri dibanjiri dengan imigrasi ilegal, penyakit, dan banyak bencana alam. Alasannya karena Amerika, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, Amerika adalah hewan peliharaan dari Israel. Israel adalah negara yang tidak berhak. Kita diberitahu bahwa Israel adalah sekutu terbesar, jadi mengapa mereka memiliki jaringan mata-mata besar yang menargetkan lembaga-lembaga pemerintahan Amerika Serikat menjelang peristiwa 11 September 2001. Lihat laporan YE yang dibuat oleh mahasiswa seni Israel untuk mendapatkan banyak bukti tentang pengawasan Israel di seluruh Amerika. Ini adalah laporan resmi yang pemerintah yang mengutip ratusan insiden pengintaian Israel yang didokumentasikan oleh agen-agen pemerintah AS di seluruh benua AS. Dan masih belum menerima jawaban mengapa ada banyak perusahaan palsu Israel yang diposisikan di seluruh pesisir timur menjelang peristiwa 11 September 2001, dan kami memiliki banyak laporan saksi mata, serta bukti foto yang kuat bahwa mereka tahu serangan itu akan terjadi setidaknya 1 hari sebelum serangan itu terjadi, dan bahwa mereka diposisikan pada sudut pandang yang memungkinkan untuk memotret serangan itu, hingga setengah jam sebelum pesawat pertama menabrak. Sangat menarik. Jadi, peristiwa 11 September 2001 atau 9/11 itu sebenarnya sudah direncanakan. Yang direncanakan oleh orang Israel sendiri.
Sebelum peristiwa 11 September terjadi, orang yang menyewa gedung itu, Larry Silverstein, yang entah kenapa tiba-tiba tidak datang kantor pada hari itu. Dan biasanya dia selalu datang tepat pada waktunya. Dan dia selalu sarapan di lantai paling atas. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba tidak datang. Dan yang paling menariknya adalah banyak dari karyawan-karyawan yang kerja di sana yang Yahudi itu juga secara mendadak minta izin cuti, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi. Dan memang faktanya begitu. Mereka tahu serangan ini akan terjadi, jadi mereka tidak datang. Dan banyak dari mahasiswa-mahasiswa Israel yang memotret, yang sudah standby dan siap siaga untuk memotret pesawat menabrak itu, pesawat yang menabrak gedung. Ini bukan konspirasi, ini fakta. Tidak pernah ada jawaban, tapi entah bagaimana Kongres mengesahkan undang-undang antisemit. Dan kalian harus tahu bahwa setiap konten kreator di luar sana yang berusaha membuat nama mereka besar sangat mengerti dan sangat paham cara tercepat untuk di-demonetize atau di-cancel di sosial media adalah dengan membahas atau mengkritik segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel dan Yahudi. Kau bisa bertahan lama sebagai seorang konten kreator di sosial media kalau kau tidak mengkritik mereka. Dan ketika kau mengkritik mereka, kau akan dicap sebagai antisemit. Bukan cuma didemonetize. Kalau kau mengkritik mereka, kau akan difitnah, dilarang, bahkan mendapatkan ancaman dari mereka. Karena mereka tahu hal yang dikritikan ke mereka itu fakta, dan mereka tidak suka hal itu. Jadi mereka memakai istilah antisemit untuk melabel orang-orang yang mengkritik mereka. Cepat atau lambat mereka akan paham. Dan mereka akan sadar bahwa banyak orang-orang mulai bangun dan paham. Baiklah, cukup sekian dari video kali ini. Saya harap kebijakan teman-teman, semua informasi yang saya sampaikan belum tentu benar. Cari tahu sendiri, cross-check sendiri, riset sendiri, dan buktikan kebenarannya sendiri. Kalau suka, mohon like, komen, dan subscribe. Terima kasih.